Oke guys, balik lagi di Papia Channel. Jadi kali ini kita mau review setelah 2 tahun pemakaian guys. Jadi mobil ini itu kan Desember ya. Ya dari Desember 2019 guys. Sekarang sudah mau Maret 2022. Jadi udah 2 tahunan ya. Mobil ini 2 tahunan, gimana rasanya. Dan selama 2 tahun ini kilometernya itu baru sekitar 14.000 karena dipakainya hanya dalam kota saja. Jadi gimana sih kesan-kesannya setelah 2 tahun pemakaian? Oke. Jadi mobil ini membuat kita merasa tenang di jalan karena ground clearance-nya paling tinggi ya, nih ya. Jadi ground clearance-nya ini paling tinggi di antara lainnya kayak Ayla, Agya, Calya, Sigra, Sirion, Nissan Mars gitu-gitu ya. Ini ground clearance-nya paling tinggi teman-teman. Jadi kalau kita nginjek lubang dalam atau polisi tidur atau mau naik ke trotoar itu membuat kita tenang guys. Begitu juga angle depannya sama belakang ya, departure angle-nya sama apa sih yang belakang tuh nggak tahu saya namanya. Jadi overhangnya tuh kecil tuh, jadi nggak bakalan gasruk ya. Bumper belakang sama bumper depan itu nggak akan gasruk karena kecil overhangnya. Jadi ini membuat tenang banget ya. Itu sih nomor satu tuh yang paling dirasakan setelah 2 tahun pemakaian. Dibanding kita pakai Agya, Ayla gitu-gitu, Brio yang ceper-ceper itu kan ngeri-ngeri ya, karena kan ceper mereka. Kalau ini tinggi. Nah inilah alasan pertama kenapa kita beli Ignis. Yang kedua terkait mesin. Jadi mesin dan transmisinya ini kita tipe GL manual ya teman-teman ya, bukan AGS. Karena Ignis ini sebenarnya lebih enak manual dibanding AGS-nya. Nah untuk mesin sendiri sampai saat ini tidak ada keluhan karena kita juga selalu rutin servis tuh, rutin servis ya, jadi nggak ada masalah. Yang penting kalian ganti oli. Dan ini hemat banget teman-teman ya, dalam kota Bengkulu ya, nggak tahu kalau di Jabodetabek. Kota Bengkulu dalam kota ini bisa 16-an kilometer per liter loh, bayangin 16 kilometer per liter di dalam kota Bengkulu ya, bukan yang macet-macet banget kayak Jakarta. Terus mesin dan transmisinya ini bikin BBM-nya sangat irit, dan dia masih bisa minum pertalite teman-teman, jadi aman seperti itu ya. Keluhannya sih apa ya, nggak ada keluhannya teman-teman ya, karena mobil ini perfect banget untuk dalam kota. Paling minus-minusnya ya baret, baret wajar lah ya, baret. Dan juga saya tuh aneh ya, di Ignis tuh ada kayak stiker ditempel gini loh. Ini dari pabrik loh ya teman-teman ya, bukan kami tempel-tempel, enggak nih, dari sononya begini nih. Nggak tahu juga nih gunanya apa ya. Tuh sebelah kiri dan sebelah kanan ada tempelan begini juga. Nah paling minusnya dia ini bannya kecil. Udah bannya kecil, dia tinggi pula, jadi memang agak limbung. Terasa limbungnya itu kalau kita duduk di belakang. Nah itu kerasa banget guys, karena kecil, banyak kecil, dianya tinggi, jadi goyangannya kalau kita duduk di belakang tuh lumayan kerasa teman-teman. Kalau duduk depan sih nggak terlalu masalah ya. Bagasi saya nggak ada komplain karena di kelasnya juga mirip-mirip juga bagasinya. Cuman enaknya kalau Ignis itu dia ada tatakan ini. Kalau Agya Ayla tuh bablas dia ya, wajar. Ini bukan LCGC ya teman-teman ya, kelasnya beda, bukan LCGC ini. Tuh ada traynya juga. Apa ya, selama 2 tahun sih nggak ada komplain. Nah sama satu lagi nih aneh nih ya, jadi Ignis ini pas kita beli di dealer, saya nggak tahu tempat lainnya, tapi kalau dealer Bengkulu sayapnya ini kita nambah kayak ada opsional gitu ya teman-teman ya. Jadi ini diimpor dari India, makanya kalian kalau lihat ada yang pakai sayap ada yang enggak. Nah ini kosong nih, ini harusnya ada tulisan Suzuki di sini, tapi ini mungkin dealernya lupa ngasih tahu. Sama satu lagi ini di repaint sama mereka tuh ya, dan repaintnya tuh jelek teman-teman, bleber-bleber, kelihatan nggak sih itu, nih bleber-bleber semua guys. Saya nggak tahu nih ngecatnya siapa. Ini bukan kami cat di tukang cat ya, ini nggak pernah nabrak loh, nggak pernah gores segala macam. Ini memang dapatnya dari dealer begitu, mungkin dealernya yang ngecat, nggak tahu juga deh. Pokoknya begitu kami pesan pakai sayap gini, pakai spoiler, dapat spoilernya begini teman-teman, bentuknya tuh jelek banget ya. Mungkin beda dealer beda hasil ya, ini nggak tahu nih siapa yang ngecatnya. Dealernya nggak tahu nih ngecat di mana, apakah dari Indianya begini atau dari Indianya bahan terus dealernya ngecat sendiri, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kualitasnya jelek banget tuh. Kalau warnanya sih akurat sama, cuman kualitas pengecatannya jelek banget teman-teman. Nggak tahu lah ya, begitulah. Nah itu komplain yang pertama. Terus sisanya nggak ada komplain sih. Ini tampilan depannya ya. Oh sama kemarin pas 2 tahun ganti aki.
Jadi benar-benar kurang lebih 2 tahun lah umur akinya. Ini barusan nggak nyampe sebulan lalu kita udah ganti aki. Ganti aki kering teman-teman. Jadi umur akinya dari kita nerima baru sampai ganti aki itu 2 tahun. Ya wajar lah, umur aki kan memang 1,5 sampai 2 tahun ya teman-teman ya. Itu hal yang wajar. Jadi ini udah ganti aki, ganti wiper ya, wajar lah seperti itu ya. Oke, dari luar itu aja komplainnya kali ya, banyak kekecilan sama spoiler itu. Nah enaknya dia ini teman-teman, joknya ini proper, jadi dia ada headrest tuh, nggak seperti Agya Ayla. Jadi ini jauh guys, jauh lebih nyaman dibanding Agya Ayla Brio, jauh. Nih kursinya sportif nih, apalagi nih sanggahan pinggang nih tebel, bukan kayak LCGC, beda kualitasnya. Ini juga sanggahannya tebel teman-teman, jadi enak. Nah minusnya itu sih limbung dia, karena bannya tinggi, bannya tipis, ground clearance-nya tinggi, suspensinya empuk. Nah itu bikin limbung tuh, bikin limbungnya di situ. Kalau depan nggak masalah, terutama di belakang. Aduh, di belakang mah kalau dalam kota nggak masalah teman-teman, cuman kalau udah luar kota, jalan agak kenceng, belok-belok ya, itu lumayan limbung teman-teman ya, seperti itu. Nah ini juga menyangga badan nih sampai pundak nih, joknya tebel. Nah itu sih audio standar lah ya. Ini juga, nah AC-nya lengkap nih, bisa arah kaki, arah kepala, jadi udah lengkap dia teman-teman. Nah itu minusnya lagi setelah 2 tahun pemakaian, ini nih putih ya. Saya juga heran nih, warna putih, mendingan beige loh, ini putih. Jadi kotor tuh nampak banget tuh, kelihatan banget kotor-kotornya. Jadi harus sering-sering dibersihin mobil ini biar nggak kotor tuh ya. Kotor sih. Sama setelah 2 tahun pemakaian, untuk bunyi retol nggak ada loh. Saya salut loh, udah 2 tahun pemakaian nggak ada bunyi retol yang kriet tuh, nggak ada ya, nggak ada kedengeran kriet di sini. Walaupun sebenarnya fit and finishnya nggak bagus tuh, ini kan nggak rata ya, fit and finishnya ini nggak bagus sebenarnya ya. Namanya juga mobil impor India biasanya gini ya, kualitasnya kayak LCGC, tapi kayak bukan LCGC teman-teman. Fit and finishnya nggak bagus, nggak terlalu bagus ya, tapi dia nggak kriet. Nah itu bedanya teman-teman, walaupun finishingnya nggak bagus tapi dia nggak kriet, jadi kokoh. Dia nggak kokoh juga, sini juga goyang-goyang, tapi nggak bunyi-bunyi. Pas kita lagi jalan tuh nggak bunyi-bunyi dia. Nah satu lagi enaknya, Ignis itu setirnya enteng banget dibanding Agya Ayla. Ini lebih enteng teman-teman, enteng banget ya, mirip-mirip Honda lah, mirip-mirip Honda entengnya. Jadi enak nih kalau buat cewek dalam kota tuh enak banget. Apa ya, nggak ada lah sih, mesin transmisi lumayan sangat hemat, bisa 16 km per liter dalam kota Bengkulu. Transmisinya manual, nggak ada masalah. Koplingnya juga enteng banget ini tuh. Ini lebih enteng dibanding Honda Mobilio ya guys ya. Kalau kalian biasa bawa Honda Mobilio BRV, nah ini lebih enteng ini nih koplingnya dibanding Mobilio BRV. Transmisinya enak, gak ada masalah. AC-nya dingin, atur arahnya itu juga udah lengkap. Duduknya nyaman, cuman mungkin bagian belakangnya itu nggak selega Agya Ayla teman-teman. Ini saya coba duduk di belakang ya. Di depan udah saya atur posisi duduk saya, tinggi saya 174. Nah bedanya kalau Agya Ayla dia bisa lebih lega, kalau ini agak lebih sempit dia dibanding Agya Ayla ya untuk baris belakang. Tapi plusnya joknya enak untuk supir, karena joknya full nih, tinggi nih, nggak jok pocong. Itu sih ada plus minusnya semua, tergantung kalian mau pilih mana. Nah ini enaknya juga Agya Ayla sama nih, sama-sama ada headrest. Kalau Brio dia buntung belakangnya, kalau Agya Ayla sama Ignis dia ada kepalanya, jadi duduk di belakang tuh enak. Sama di belakang juga nih ada tatakan. Kalau Agya Ayla Brio itu nggak ada tatakan seperti ini enaknya ada tatakan dia tuh ya. Itu sih, kalau kalian mau nyari kelegaan di bagian belakang pilih Agya Ayla. Tapi kalau mau kenyamanan duduk di depan ya pilihnya ini ya, harganya beda jauh juga sih. Nah seperti itu teman-teman, so far nggak ada masalah ya mobil ini ya, enak-enak aja dipakai selama udah 2 tahun dengan rute dalam kota ya teman-teman ya, seperti itu. Paling sebenarnya kalau kalian ada duit lebih, ganti pelek sama ban yang agak lebih lebar dikit tapaknya, ini terlalu kecil teman-teman. Nah gitu aja ya pengalaman kita, user experience penggunaan Ignis selama kurang lebih 2 tahun pemakaian.
Kalau kalian ada pertanyaan di bawah, silakan kalian beri komentar. Yang jelas sejauh ini 2 tahun nggak ada komplain sih mobil ini, kecuali limbungnya aja kalau kita duduk di belakang. Itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton.